Louise Ellis lahir pada tanggal 23 Juni tahun 1948 di Ottawa, Kanada. Dia memiliki bakat menulis dan sangat pandai merangkai kata-kata. Ketika dewasa, Louise menjalani profesi sesuai bakatnya dan menjadi seorang penulis. Sebuah buku karyanya berhasil memenangkan berbagai penghargaan, meskipun tidak terlalu laku di pasaran. Tetapi, Louise adalah seorang penulis yang idealis. Dia lebih mementingkan idealismenya ketimbang memikirkan keuntungan bisnis. Selain menulis buku, Louise juga bekerja sebagai ilustrator dan jurnalis lepas untuk kantor media kenamaan di Kanada. Kehidupan sosialnya berjalan dengan baik. Berkat kepribadiannya yang menyenangkan, Louise punya banyak teman. Selain itu, Louise juga punya kekasih bernama John Maisonneuve. Pria itu adalah seorang single dad yang sudah punya seorang putri. Meski memiliki pendidikan yang tinggi, Louise tidak arogan dan sangat peduli pada sesama. Dia selalu memandang kehidupan dengan optimis dan hanya melihat kebaikan dalam diri setiap orang. Sayangnya, Louise Ellis justru kehilangan nyawa di tangan seorang mantan napi yang dikiranya seorang pria yang baik. Pada tahun 92, Louise mulai menulis tentang kehidupan David Milgaard, seorang pria malang yang dihukum atas kejahatan yang tidak dilakukannya. Pelaku sebenarnya ditemukan berdasarkan hasil uji DNA. Pria itu bernama Larry Fisher. Louise kemudian mengumpulkan bahan untuk tulisannya dari berbagai sumber, termasuk menghadiri setiap persidangan yang berkaitan dengan kasus itu. Dalam salah satu persidangan yang digelar di tahun 93, Louise bertemu dengan Brad Morgan, seorang napi yang kebetulan satu sel dengan Larry. Brad hadir dalam persidangan itu sebagai saksi yang memberatkan Larry. Dia sendiri masuk penjara karena dakwaan pembunuhan setelah menghabisi seorang pekerja malam bernama Gwen Telford. Sebagai penulis dengan wawasan yang luas, Louise tahu apa yang dilakukan Brad sebenarnya bisa mengancam keselamatannya sendiri. Butuh keberanian ekstra untuk memberikan kesaksian yang merugikan teman satu selnya. Apalagi Brad masih harus kembali ke penjara untuk menyelesaikan hukumannya. Tetapi sepertinya Brad siap melakukan apa saja demi keadilan ditegakkan. Sikapnya itu berhasil menyentuh hati Louise Ellis dan membuatnya kagum kepada Brad. Sebelum persidangan berakhir, Louise memberanikan diri untuk menyapa pria itu sambil memperkenalkan dirinya. Setelah perkenalan itu, hubungan Louise dan Brad semakin dekat. Louise jadi rutin berkirim surat ataupun datang mengunjungi Brad di penjara. Lama-kelamaan, kekaguman Louise berubah jadi rasa cinta. Kebetulan, Brad mengaku merasakan cinta yang sama. Louise yakin Brad adalah seorang pria yang baik dan layak mendapat kesempatan kedua. Dia pun segera putus dari kekasihnya John dan jadian dengan Brad Morgan, si napi. Tanpa sadar, Louise sudah masuk ke dalam jebakan Brad yang pintar manipulasi. Brad Morgan berasal dari Alberta, Kanada. Dia pernah menikah 2 kali dan kedua istrinya mengalami KDRT. Brad menikahi istri pertamanya karena wanita itu mengandung. Karena perlakuan kasar Brad, istri pertamanya itu kehilangan kehamilan keduanya. Wanita itu kemudian melarikan diri bersama putra mereka sehari setelah mendapat pelecehan dan kekerasan dari suaminya. Brad menikahi istri keduanya pada tahun 75. Alasannya demi uang. Seorang bibi Brad hendak membagi warisan, tetapi syaratnya dia harus sudah punya istri. Istri kedua Brad juga diperlakukan dengan kasar hingga wanita itu tidak tahan dan minta cerai. Tetapi Brad mengamuk dan mengasarinya, hingga istri keduanya pun melarikan diri ke Amerika.
Pada tanggal 3 November tahun 78, Brett menghabisi Gwen Telford, seorang wanita malam dalam kamar hotel. Akibat aksinya itu, Brett Morgan dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Hingga pada tahun 1993, Brett berkenalan dengan Louise Ellis dalam sebuah persidangan. Louise hanya tahu alasan Brett masuk penjara, tetapi tidak tahu pria itu punya sejarah kekerasan kepada kedua istrinya. Dengan polosnya, Louise jatuh cinta pada Brett yang pura-pura baik, dan baru sadar dirinya jadi korban manipulasi ketika semuanya sudah terlambat. Pada tahun 94, Brett bebas dari penjara. Saat itu Louise sangat bahagia dan tak sabar menjalani hidup berdua. Brett yang baru keluar penjara tidak punya tempat tinggal, maka Louise mengajak mantan napi itu untuk tinggal di rumahnya. Untuk mendukung kekasihnya, Louise pun meminjamkan uang kepada Brett sebesar $20.000 atau setara 200 juta rupiah lebih sebagai modalnya bekerja. Tentu saja saat itu Brett berjanji akan mengembalikan uang itu kepada Louise. Sayangnya fase bulan madu dan perlakuan manis Brett kepada Louise dengan cepat berakhir. Hanya dalam waktu 2 bulan setelah tinggal bersama, laki-laki tak tahu terima kasih itu mulai memperlakukan Louise dengan sangat kasar. Louise pernah merasakan siraman minuman di kepalanya, dan pintu rumahnya sekarang berlubang akibat Brett. Jangankan mengembalikan uang modal seperti janjinya, Brett juga mengambil uang dalam rekening bank milik Louise dengan cara memalsukan tanda tangannya pada cek. Peristiwa itu terjadi pada Januari tahun 1995. Brett mencairkan cek sebesar $7.000 atau setara hampir 80 juta rupiah saat ini. Louise yang jadi kecewa dan sangat kesal, kemudian meminta Brett untuk mencari tempat tinggal lain. Pria itu kemudian menyewa sebuah kamar di bawah tanah. Namun baru sebulan di sana, pemilik rumah yang tinggal di lantai 1 kemasukan maling. Brett yang mantan napi langsung dicurigai, dan dia pun diusir keluar pada bulan Februari. Terpaksa Brett kembali ke rumah Louise dengan sebuah janji dia akan keluar dari sana pada tanggal 1 Mei. Louise memang baik hati. Dia tak tega melihat Brett kesulitan dan memutuskan untuk menerimanya kembali. Tetapi, tak lama setelah itu, Louise kecolongan lagi. Brett nekat mengulangi perbuatannya dan mencairkan cek dari rekening kekasihnya senilai $5.400 atau setara hampir 60 juta rupiah. Saat mengetahui aksi Brett, Louise jadi kesal bukan main. Kali ini, Louise tidak akan mendiamkannya dan berniat meminta Brett membayar semua hutangnya. Kepada sahabatnya, Louise mengatakan dia sangat menyesal telah berharap terlalu banyak pada Brett dan berencana untuk mengakhiri hubungannya. Pada tanggal 22 April tahun 95, Louise diundang ke acara ulang tahun putri mantan kekasihnya John. Meski Louise dan John sudah putus, tetapi persahabatan di antara mereka tetap terjalin. Begitu juga dengan putri mantan kekasihnya. Louise juga dekat dan sudah dianggap seperti ibunya sendiri. Karena tidak ingin mengecewakan putri John, Louise pun berencana untuk menginap sehari di rumah John dan menghabiskan waktu dengan putrinya. Louise sudah mempersiapkan tas berisi pakaian beserta segala keperluannya untuk 1 hari. Sebelum berangkat, Louise menemui Brett dan memintanya untuk mengembalikan semua uangnya. Louise mengancam akan lapor polisi bila Brett tidak mau membayar. Brett yang belum setahun bebas dari penjara tentu tidak mau kembali ke sana. Dia pun mengamuk. Setelah peristiwa itu, Louise Ellis raib entah kemana. Dia tidak pernah muncul di rumah John dan tidak pernah pulang lagi ke rumah. Keesokan harinya, John menghubungi Brett untuk menanyakan keberadaan Louise. Saat itu Brett terdengar bingung karena dia mengira Louise menginap di rumah John. Dengan panik, Brett langsung melaporkan kekasihnya telah menghilang. Polisi pun segera menggelar proses pencarian besar-besaran. 2 hari setelah Louise menghilang,
sahabatnya melihat mobil Louis terparkir di pinggir jalan tak jauh dari rumah John. Penemuan itu pun dilaporkan ke polisi. Ketika diperiksa, mobil Louis dalam kondisi baik dan di dalamnya ada dompet milik Louis berisi kartu ATM beserta sebuah tas berisi pakaian yang sudah disiapkan Louis untuk menginap di rumah John. Tetapi sayangnya, Louis tidak ada di sana. Awalnya polisi tidak mau mencurigai Brad hanya karena pria itu adalah seorang mantan napi, apalagi sikapnya tidak mencurigakan. Brad dengan sopan menjawab semua pertanyaan polisi. Raut wajahnya pun terlihat sangat berduka ketika berbicara di depan media yang meliput proses pencarian kekasihnya. Bahkan Brad mengorganisir tim sukarelawan yang membantunya mencari Louis, tetapi hasilnya nihil. Meski demikian, polisi menilai perilaku Brad sangat normal untuk seseorang yang sedang kehilangan kekasih. Maka polisi pun beralih kepada John, mantan kekasih Louis yang mengundang wanita itu pada hari dia menghilang. John mengaku, pada hari kejadian dia sedang bersama putrinya untuk menyiapkan acara ulang tahun. Alibi itu dianggap tidak kuat, apalagi mobil Louis ditemukan dekat rumah John. Tetapi, ketika rumahnya digeledah, polisi tidak menemukan tanda-tanda Louis ada di sana. Penyelidikan polisi sempat menemui jalan buntu. Namun tidak lama kecurigaan mereka kembali kepada Brad Morgan. Polisi mendapat informasi penting bahwa Brad berhutang pada kekasihnya sebesar $20.000. Bukan itu saja, mereka juga menemukan bukti bahwa Brad telah memalsukan tanda tangan kekasihnya dan mencairkan cek sebanyak 2 kali. Saat meneliti transaksi dalam rekening Louis, polisi menemukan ada sebuah transaksi yang terjadi pada hari Louis menghilang. Tercatat, terjadi penarikan uang dari rekening Louis menggunakan ATM-nya. Mereka segera memeriksa rekaman CCTV ATM untuk memastikan apakah orang yang menarik itu adalah Louis sendiri. Tetapi ternyata yang menarik uang adalah Brad Morgan. Bagaimana bisa Brad melakukan itu pada hari kejadian bila dia mengaku tidak tahu keberadaan kekasihnya, sedangkan kartu ATM Louis ditemukan di dalam mobilnya? Dugaan polisi, Brad sebenarnya tahu di mana Louis berada. Itu sebabnya dia bisa mengambil uang, kemudian mengembalikan kartu ATM itu ke dalam mobil Louis. Polisi pun akhirnya menetapkan Brad Morgan sebagai tersangka utama. Di saat bersamaan, ada seorang siswa sekolah detektif partikelir bernama Maria Perren yang tertarik pada kasus menghilangnya Louis Ellis dan menjadikan kasus itu sebagai tugas akhirnya. Saat melihat Brad yang berduka atas menghilangnya kekasihnya lewat saluran televisi, Maria pun mendatangi Brad untuk menawarkan jasanya dalam pencarian Louis. Setelah beberapa kali bertemu dan bercakap-cakap dengan kliennya itu, Maria mulai merasakan ucapan Brad tidak konsisten dan terus berubah-ubah saat memberikan keterangan. Hal itu biasa terjadi pada seseorang yang sedang berbohong atau sedang berusaha menutupi sesuatu. Calon detektif partikelir itu pun curiga Brad berkaitan dengan menghilangnya Louis. Pihak kepolisian mengetahui sosok Maria Perren karena mereka memasang alat perekam dalam mobil Brad. Kebetulan dalam salah satu rekaman, Brad berbicara tentang Maria Perren. Polisi kemudian mengajak Maria untuk bekerja sama dan membantu mereka menemukan Louis. Maria setuju dan yakin dia bisa membuat Brad menunjukkan di mana lokasinya. Maria dan polisi kemudian menyusun strategi untuk menjebak Brad, agar pria itu mau menunjukkan lokasi di mana Louis berada. Pertama-tama, Maria harus bisa membuat pria itu percaya bahwa dia berada di pihaknya, dengan cara ikut menuduh John sebagai pelaku. Setelah itu, Maria mengajak Brad berandai-andai. Seandainya Brad adalah John, di mana kira-kira dia akan membuang Louis. Akhirnya pada tanggal 24 Juni, Maria dan Brad mulai mencari Louis di perbukitan Gatineau. Tetapi setelah berjam-jam mendaki, Maria merasa Brad hanya mengulur waktu.
Pria itu sepertinya curiga pada niat Maria ketika dia mendengar ada helikopter kepolisian terbang di atas mereka. Tetapi polisi tidak punya pilihan selain melakukan itu karena mereka khawatir pada keselamatan Maria yang sedang berduaan saja dengan Brad, si mantan napi. Akibat kejadian itu, untuk sementara polisi meminta agar Maria tidak meneruskan aksinya yang berbahaya. Mereka akan melakukan penyelidikan sendiri. Polisi kemudian mengubah strategi. Mereka tahu kondisi keuangan Brad memburuk karena pria itu mulai menjual barang-barang Louis untuk mencukupi kebutuhannya. Mereka yakin Brad akan melakukan sebuah kesalahan bodoh bila dipancing dengan uang. Polisi kemudian meminta bantuan pihak bank untuk membohongi Brad dengan mengatakan bahwa Brad berhak atas semua harta benda kekasihnya. Hanya dengan syarat Brad harus membawa surat kematian atas nama Louis Ellis. Polisi tahu kalau surat kematian tidak bisa diterbitkan bila Louis masih belum ditemukan. Hal itu akan membuat Brad panik dan melakukan segala cara demi mendapatkan surat kematian, termasuk menunjukkan keberadaan Louis. Jebakan polisi terbukti berhasil. Pada tanggal 5 Juli tahun 95, Brad mendadak menghubungi Maria Perren dan mengajaknya untuk sekali lagi mencoba mencari kekasihnya. Keduanya kemudian bertemu keesokan harinya pada tanggal 6 Juli tahun 95. Kali ini, Brad mengajak Maria untuk masuk ke dalam hutan dengan alasan pelaku kasus pembunuhan biasanya membuang karyanya dalam semak-semak. Meski saat itu Maria merasa sedikit takut untuk masuk ke dalam hutan bersama Brad, tetapi dia memberanikan diri. Dan benar saja, tak lama kemudian, Maria melihat sesuatu yang mencurigakan di dalam semak-semak. Saat didekati, ternyata itu adalah Louis Ellis, wanita malang yang telah dicari-cari beberapa bulan terakhir. Melihat kondisinya yang menyedihkan, Maria menduga Louis telah meninggal dunia sejak dirinya menghilang di bulan April. Brad segera melaporkan penemuannya ke kantor polisi. Secara mengejutkan, Brad Morgan langsung ditangkap dengan tuduhan pembunuhan. Persidangan dimulai pada musim gugur tahun 97. Brad Morgan mengaku tidak bersalah. Jaksa menuduh Brad telah menghabisi Louis pada saat kekasihnya itu menagih hutang. Setelah itu, Brad membawa Louis beserta mobilnya, kemudian meninggalkan wanita malang itu di dalam semak-semak di mana dirinya ditemukan berbulan-bulan kemudian. Sedangkan mobil Louis sengaja diparkir di dekat rumah John agar polisi mencurigai pria itu. Akhirnya, pada bulan Maret tahun 98, Brad Morgan dinyatakan bersalah atas dakwaan pembunuhan tingkat pertama. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan bebas bersyarat pada tahun 2022. Tetapi baru menjalani hukumannya selama 2 bulan. Brad Morgan keburu meninggal dunia karena penyakitnya. Maria Perren sempat diberi penghargaan oleh kepolisian Ottawa uang senilai $5.000 sebagai ucapan terima kasih atas bantuannya dalam memecahkan kasus menghilangnya Louis Ellis. Tetapi Maria menolaknya. Nama Louis Ellis tercantum sebagai salah satu korban yang kehilangan nyawa di tangan laki-laki pada monumen Enclave yang khusus dibangun untuk para wanita korban kekerasan. Monumen itu berada di Ottawa, Kanada. Kasus Louis Ellis mengajarkan kita agar berhati-hati saat menabur cinta, karena memilih pasangan sama dengan menentukan masa depan kita. Itulah akhir kasus hari ini, sampai bertemu dalam kasus berikutnya.